Lebih ramai ngobrolan keluarga atau ngobrolan teman? Obrolan teman lah dok, seru banget. Ngobrolin saya nggak? Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Pedia, media kesehatan kita. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu hal yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi Sobat Sehat yang bekerja di puskesmas. Yaitu kita akan membahas tentang nilai-nilai berakhlak, implementasinya nilai berakhlak terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan juga tema kita hari ini yaitu membahas tentang kantor kita, rumah kita. Saya Dr. Gigi Anindita akan menemani Sobat Sehat untuk ngobrol-ngobrol santai tentang sesuatu yang lagi hits. Karena kita adalah podcast media kesehatan kita. Untuk pembahasan kita hari ini, kita mengundang narasumber yang sangat paham betul tentang nilai-nilai berakhlak dan juga implementasi nilai-nilai berakhlak di puskesmas. Nah, kepada narasumber kita kali ini boleh dok dipersilakan perkenalan dulu ke Sobat Sehat. Halo Sobat Sehat, nama saya Dr. Santayana. Saya bertugas di Puskesmas Setiabudi sebagai Kepala Puskesmas. Senang sekali sudah diundang di sini ya dokter. Iya dok, alhamdulillah. Setelah berapa kali ya janjian, baru hari ini kesampaian. Betul, karena kan Dokter Santai ini sangat sibuk ya teman-teman yang Sobat Sehat. Oke, dok, pembahasan kita hari ini kan mengenai nilai-nilai berakhlak ya dok ya. Sebenarnya dok, apa sih dok sebenarnya nilai-nilai berakhlak itu? Mungkin dokter bisa menjelaskan tentang nilai-nilai berakhlak ke Sobat Sehat, karena mungkin Sobat Sehat ini sering mendengar tapi mungkin kurang memahami apa sih sebenarnya nilai berakhlak ini dok. Sekilas kalau dengar kata akhlak itu sebenarnya bukan kata baru ya. Itu udah sering kita dengar kalau kita dinasihati oleh orang tua ya. Jadi anak yang berakhlak ya gitu. Tapi berakhlak itu ternyata ada kepanjangannya dulu. Bernya itu berorientasi layanan, A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H harmonis, L-nya loyal, lalu A-nya adaptif, dan terakhir K kolaboratif. Jadi dia itu adalah sebuah berakhlak itu adalah singkatan dari kata-kata yang tadi itu, di mana setiap singkatan itu, setiap kata itu ada lagi deskriptifnya yang menguraikan apa yang harus dilakukan oleh seorang pegawai di lingkungan kerjanya, pegawai aparatur sipil negara. Lalu nanti di akhirnya ada hashtag bangga melayani bangsa. Oh itu gitu. Jadi tapi itu bagus sekali dan ini sudah diundang-undangkan Dok Anin, karena ini harus menjadi tata nilai core value bagi kita untuk bekerja di dunia di masyarakat, supaya ini langsung nempel akhlak gitu, berakhlak gitu. Bener dok. Nah dokter kan sebenarnya pengalaman di puskesmasnya kan udah lama ya dok ya. Lumayan lah, kurang lebih 5 tahun. Oh iya benar. Dan Lama gak itu? lama lah dok. Kalau pacaran lama gak sih gitu? Lama sih, buat KPR juga udah bisa lah ya teman-teman. Hampir lunas setengah jalan bisa ya. Bener. Cuman kalau nggak dilamar nggak apa-apa kali ya. Saya 8 tahun juga. Oke. Kembali ke topik. Oke, kembali ke topik. Jadi gini dok, kan karena dokter udah lama banget nih pengalamannya di puskesmas. Ya, cukup lah. Terus dengan adanya nilai-nilai berakhlak ini dok, apa sih dok pentingnya menerapkan nilai-nilai berakhlak ini di puskesmas, terutama puskesmas Setiabudi? Baik, terima kasih Dokter Anin dan Sobat Sehat semuanya. Kita hitung dulu, kita menghabiskan waktu di mana sih yang paling lama. Nah, kita berhitung yang buka mata ya, jangan dihitung yang tidur, yang bobo. Kita bisa keluar dari rumah let's say jam 6 atau setengah 7. Hitung sampai pulang kerja jam 4, tapi kan jalan dari tempat kerja itu sekitar setengah 5 lah ya. Berarti dari jam setengah 8 bekerja sampai dengan jam setengah 5 atau jam 4 tuh berapa jam?
Itu kan jam paling pendeknya karena kita bisa overtime kadang kan melayani masyarakat atau mungkin ada laporan kegiatan yang belum dirampungkan, akhirnya jadi berapa jam, Dok? Kurang lebih 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam kita yang harus aware, kita harus ada di tempat kerja, kita membuka mata, kita berinteraksi, kita ngobrol dengan rekan kerja, kita ngobrol dengan masyarakat, kita ngobrol dengan lintas sektor yang lain ya. 9 jam loh. Sementara kita sampai di rumah, katakan mostly teman-teman nyampe di rumah itu jam 6 sore ya. Jam 6 sore, 7, 8, 9, jam 10 udah tidur. 4 jam kita membuka mata, masih berinteraksi dengan keluarga, setelah itu kita kembali beristirahat. Besok pagi kita udah bangun, melaksanakan ibadah pagi, lalu bersiap-siap ke tempat kerja. Jadi kita lebih lama yang buka matanya di tempat kerja apa di rumah nih jatuhnya? Di tempat kerja, Dok. Di tempat kerja Senin sampai Jumat. That's why kita selalu mengatakan tempat kerja adalah rumah kedua kita. Gitu. Rumah pertama kita adalah rumah kita dengan keluarga atau dengan katakan dia ngekos karena perantau, ya tetap itu dianggap keluarga kan. Lalu yang kedua adalah ya di tempat kerja. Betul. Maka kenapa pentingnya ini kita harus tumbuhkan rasa membuat tempat kerja menjadi home, menjadi rumah, agar ketika kita dimanapun kita berada kita merasa nyaman. Kalau udah merasa nyaman, maka produktivitas juga saya yakin akan baik dalam bekerja dan dalam melayani masyarakat. Berarti emang cocok ya, Dok, ya, nilai-nilai berakhlak ini diterapkan harus di tempat kerja. Iya, betul. Diterapkan. Menjadikan kantor kita itu menjadi rumah kita. Betul, betul banget. Apa Kalau kita itu tidak merasa memiliki tempat kerja kita, maka saya yakin kita nggak produktif, Dok. Kita betul. tidak happy. Betul. Gitu. Berarti emang ada hubungannya, Dok, ya, berakhlak ini sama kantor kita, rumah kita gitu. Nah, kalau implementasinya nih, Dok, nih mengimplementasikan nilai-nilai kantor kita sebagai rumah kita itu gimana sih, Dok, cara-caranya tuh? Jadi sambil ngafalin nih ya Sobat Sehat ya, diulang-ulang terus nih singkatan berakhlak tuh. Pertama kan berorientasi layanan ya. Jadi kita ini kan public services, melayani masyarakat demi kepuasan masyarakat gitu ya. Melayani bangsa sesuai hashtagnya. Nah, mohon maaf ya, saya lidahnya agak kadang-kadang keluar aslinya. Enggak apa-apa, Dok. Lagi. Berorientasi layanan artinya kita kan melayani masyarakat, memahami kebutuhan untuk mengutamakan kepuasan masyarakat. Kalau kita mau melayani masyarakat, kita nggak happy, itu kelihatan. Kelihatan. Masyarakat datang, apalagi di sektor kesehatan, itu 80% mereka sedang tidak bahagia. Karena mungkin dia sakit, atau dengan sedang mengantarkan keluarganya sakit, atau di rumah masih ada yang sakit, ini juga ada sakit, macam-macam. 80% tidak bahagia. Hanya 20% saja lah yang bahagia. Mungkin 20%-nya itu yang ya pegawai gitu kan, atau lain-lain. Nah, kalau masyarakat tidak bahagia itu dilayani oleh seorang pelayan publik yang tidak bahagia, gimana tuh ketemunya? Sama-sama gak bahagia, ya, sama-sama gak bahagia. Ya kan? Nah, maka kita harus membahagiakan diri kita, membuat diri kita tuh nyaman di tempat kerja. Itu relationnya di situ. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu memang banyak bersangkut paut dengan bagaimana kita itu menyelesaikan pekerjaan, ya. Menyelesaikan pekerjaan. Puskesmas melayani masyarakat, juga melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh pusat, Kementerian Kesehatan, juga pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Sudin Kesehatan. Banyak sekali target-target program-program kesehatan. Itu harus dicapai, harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa diukur. Ada standar pelayanan minimal masyarakat, ya. Ada standar-standar indikator kinerja, indikator mutu. Itu kan semuanya harus akuntabel, ya, dapat dipertanggungjawabkan, dihitung, dipertanggungjawabkan. Mengerjakan itu, Dok Anin, kalau nggak bahagia, nggak happy, nggak selesai. Benar. Ataupun kalau selesai,
overwhelm, di sini itu numpuk, di sini itu lelah. Nah, makanya bahagialah di rumah atau di tempat kerja, gitu kan? Kompeten, mau diterusin gak nih? Kompeten, Terus dong, Dok. harmonis. Terus Dok, biar sampai sobat jam sehat berapa juga nih tahu. kita nih? Ya besok bisa lah Dok. Udah siap lembur teman-teman? Lalu kompeten. Nah, kompeten ini memang banyak kaitannya dengan bagaimana individu, seorang pelayan bangsa, pelayan publik itu, ASN itu, pegawai itu menjamin kompetensinya. Apalagi pelayan kesehatan berhubungan dengan nyawa, kesehatan, ya, target-target kesehatan masyarakat. Maka kompetensi itu perlu dijaga. Ya, dokter, bidan, apoteker, perawat, farmasis, analis, ahli gizi, epidemiologis, promotor kesehatan, ahli gizi, macam-macam profesi ada di puskesmas. Mohon maaf kalau sobat sehat saya nggak sebutin satu persatu, takut sampai maghrib nih podcastnya ya. Benar. Itu menjaga kompetensi itu juga harus ada motivasi. Motivasi apa yang ada di dalam diri saya ini sehingga saya perlu menjaga kompetensi saya? Balik lagi, melayani bangsa, bangga melayani bangsa. Itu tata nilai ya, core value. Harus ada supaya dia semangat menjaga kompetensinya, semangat juga mengikuti pelatihan-pelatihan, semangat dia mengupgrade dirinya. Oke, lanjut nih. Harmonis nih saya paling suka nih. Ya kan, dimanapun harus harmonize. Betul. Dokter sudah mengharmonisasikan diri dengan someone? Kebetulan iya. Tapi dengan keluarga udah. Insya Allah udah. Dengan teman kerja. Oh pasti. Nah ini harmonis. Harmonis itu harus dijaga. Jadi kalau dalam nilai berakhlak kurang lebih itu menghargai perbedaan. Kita menghargai toleransi. Ya, banyak perbedaan di Indonesia. Tentu sama juga banyak perbedaan di puskesmas. Kemudian kita itu suka menolong orang lain. Kita suka ditolong kan? Kita juga harus suka menolong. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Salah satu yang sudah diterapkan nih di Puskesmas Setiabudi. Makan bersama. Oh iya, betul. Ya, makan bersama. Karena kita itu kalau saya selalu punya prinsip dengan keluarga, Dok. Di atas makanan itu semua cair. Ya, bersama makanan itu everything itu bisa dicairkan. Suasana tegang kalau makanan yang enak, gitu kan. Sehingga ngobrol enak, betul. Terbangunlah sebuah keakraban. Betul. Nah, kita ini bekerja satu sama lain, dokter, perawat, segala macam profesi itu harus saling keterkaitan. Bahkan sampai security dan office boy atau cleaning service di puskesmas. Dan juga pihak luar, lintas sektoral. Itu kalau kita tidak menjaga harmonisasi, itu kita nanti tidak happy. Kalau tidak happy, balik lagi. Mau melayani bangsa, mau melayani masyarakat, jadi nggak happy. Ya kan? Betul. Kemudian L, loyal, masih ada 3 kok. Ya, LAK. L, loyal. Loyal itu menjaga nama baik institusi pastinya. Ya, kita menjaga nama baik pimpinan, instansi, negara Indonesia yang kita cintai. Itu harus ada dalam nilai seorang pegawai, seorang ASN. Rela berkorban juga demi mencapai tujuan yang lebih baik, lebih besar. Kalau kita di puskesmas kan tujuannya untuk kesehatan masyarakat, untuk masyarakat yang sehat dan mandiri. Betul. Nah, kita pasti harus ada pengorbanan lah. Misalnya pengorbanan waktu, tenaga, betul. Pikiran, ide. Ketika kita itu mempunyai ide, inovasi, seringnya kita harus ada pengorbanan waktu. Pengorbanan tenaga yang lebih. Jangan kita mau yang saya kerja 7.30 sampai jam 4 selesai. Selebihnya saya nggak mau. Wah, itu namanya kurang loyal. Ya, kurang loyal. Ini dituntut seorang ASN, seorang pegawai. Ada nilai loyalitas kepada instansi. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara itu juga penting. Sehingga kita ini yang ada label ASN di pundak kita itu harus menjaga nama baik.
ya, nama baik negara, nama baik jabatan, nama baik instansi. Adaptif, ini penting sekali. Adaptif ini cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Di era saat ini, Dok Anin dan teman-teman semua sobat sehat, kita hidup di dunia yang cepat, semua serba cepat, ya. Demikian juga ada kebijakan atau ada aturan main yang dinamis. Nah, kita harus bisa secara cepat beradaptasi, mengikuti perubahan, mengikuti arah kebijakan. Nah, adaptif ini harus dimiliki oleh kita, ya, supaya juga kita itu bertindak proaktif. Jadi udahlah, yang namanya dulu kita mungkin dulu ya saya kurang lebih ASN baru sih, belum lama-lama amat, baru 15 tahun ya. Tapi saya dari mulai masuk dulu jadi CPNS awal dengan yang saat ini itu dunia di dunia ASN sudah banyak sekali berubah. Yang lama itu saya sudah tidak lihat lagi. Yang mager, yang apa itu, Dok? Main Zumba. Pergi pagi pulang main Zumba ya? Iya benar. Kan katanya ASN itu selalu terikat dengan hobinya tuh main Zumba. Iya, Candy Crush, Dok. Iya, betul. Masa sih? ASN dulu katanya gitu, Dok. Oh gitu. Ya, kalau dia lakukan itu di luar jam kerja, saya pikir nggak masalah. Tapi dulu ada kali ya di dalam jam kerja. Nah, itu sekarang sudah nggak ada. Mudah-mudahan di Setiabudi udah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada waktu, Dok. Jujur. Nggak ada waktu ya. Karena kita dituntut untuk adaptif ya, mengikuti perubahan-perubahan dengan cepat dan bertindak proaktif. Itu adaptif. Terakhir, Dok, ini penting juga, kolaboratif. Banyak target, banyak program, banyak masyarakat dengan segala perbedaan heterogen yang ada di dunia Indonesia, dan juga pelayan masyarakat di kesehatan di puskesmas. Kalau nggak gotong royong, kalau nggak kolaboratif, itu akan capek. Benar. Capek sendiri. Betul. Ya, kolaboratif ini kata lainnya gotong royong kan. Kita kolaborasi. Yang ini kuat di satu bidang, yang ini lemah, ini saling melengkapi. Yang ini pasti juga punya kekuatan. Betul. Dan ada kelemahan. Nah, yang ini tadi, yang ini menutupin dan melengkapi, kolaboratif ya. Memberi kesempatan juga kepada teman, kepada pihak yang lain untuk berkontribusi. Karena kalau nggak diberikan kesempatan, kita kadang nggak tahu dia ternyata mampu. Ya. Kemudian terbuka untuk bekerja sama, karena kalau ada kerjasama, together we achieve more. Betul. Together each one achieve more. Team. Ya. Menggerakkan juga berbagai sumber daya yang ada untuk tujuan bersama, itu kolaboratif. Jadi berakhlak itu sebuah nilai yang udah cakep, Dok. Udah cakep, udah komplit. Ini kalau dijalanin luar biasa dampaknya, impactnya kepada masyarakat dan bangsa. Iya betul, Dok. Panjang ya. Sebenarnya luas banget ya, Dok, ya, berakhlak ini ya, Dok ya. Betul. Dan sebenarnya memang berakhlak ini masih berhubungan banget tuh sama si yang tadi, kantor kita, rumah kita, ya kan. Tapi dokter, ada nggak sih, Dok, tips and trick nih mungkin bagi sobat sehat yang masih struggling, bingung gimana sih caranya menerapkan rumah kita, kantor kita itu menjadi senyaman rumah kita. Gimana ya, Dok, tips and tricknya? Oke. Saya berarti kalau kasih tips and trick mungkin sesuatu yang saya jalanin dulu, Dok. Betul. Saya jalanin dulu, saya lakuin dulu, ya kan, Dok? Yang pertama tadi itu mindset. Bagaimana bahwa tempat kerja ini rumah kedua saya. Saya nyamannya di rumah ini, pasti semua orang pengen bersih. Nggak ada orang tidak suka bersih. Ada nggak orang nggak suka bersih? Enggak, Dok. Tapi ada kayaknya itu yang ada kelainan itu. Apa itu? Oh iya benar, hoarding. Yang menumpuk-numpuk barang. Hoarding disorder. Ya, tapi itu kan sebuah disorder ya. Betul. Tapi yang kalau nggak disorder, yang normal, males aja, Dok. Pasti suka bersih. Iya. Suka keindahan. Betul. Ya.
kita menerapkan itu kan di puskesmas. Betul, 5R. betul. Ringkas rapi, resik rawat rajin, ya. Jadi kita buat tempat kerja kita tuh nyaman melaksanakan 5R, kemudian kita datang ke sini ini sudah udah menyimpan di kepala itu bahwa ini rumah saya yang kedua. Tadi rumah yang pertama udah ditinggalin. Sekarang masuk ke rumah kedua, welcome rumah kedua. Nah, kita bikin nyaman juga dengan teman kerja, harmonis kan? Lalu kemudian adaptif kalau ada perubahan arahan pimpinan, ya kita ikutin saja. Kita mampu beradaptasi, kita proaktif. Itu semua akan membuat nilai berakhlak ini lebih mudah karena udah diinternalisasi dulu, masuk ke dalam pikiran kita paham betul, kita ubah mindset kita, lalu kemudian menjalani akan lebih enak. Itu tips and triknya. Jadi kalau agak ada yang susah melaksanakan nilai berakhlak, itu dulu yang pertama, internalisasi dulu, paham dulu nilai-nilai apa yang ada terkandung di dalam BERAKHLAK itu, lalu menjalankannya juga enak. Jadi intinya tuh sebenarnya kalau kita mau menjalankan nilai berakhlak ini, mau menjadikan kantor kita ini seperti rumah kita harus menjadikan diri kita itu bahagia dulu. Kalau kita bahagia, kita bisa menjalankan semua kerjaan, mau sebanyak apapun kerjaan di kantor ataupun dimanapun, akan ya udah bawaannya kayak kita nyaman, kita bahagia, kita senang ngejalaninnya ya Dok ya. Bahagia itu siapa yang tentuin? Kita sendiri. Iya. Jangan bergantung sama orang lain. Yep. Apalagi dari laki-laki. Sorry. Curhat terus ya kan. Iya, bahagia itu kita yang nentuin. Bahagia or not, itu adalah keputusan kita. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan itu pada eksternal, repot lah. Betul. Ya kan? Tapi internal ya sudah. Saya pelayan masyarakat, saya harus bahagia. Nanti supaya saya bisa melayani bangsa dengan baik. Betul. Kantor kita ini sebagai kayak rumah kita ya Dok ya. Nyaman jadinya di sini. Gitu. Terus tapi nih Dok, kan kalau kita di puskesmas ini pasti kan gak mungkin dong jalan kita mulus terus ya Dok. Betul, ya. Dokter. Pasti ada aja rintangannya kayak misalnya nih pegawai yang akhlakles atau tidak berakhlak gitu. Atau pimpinannya akhlakles. No comment. Ya saya juga punya pimpinan dong. Iya betul. Enggak lah, bercanda. Betul, bercanda. Okay. Terus habis itu misalnya kayak komplainan pasien, ya kan. Nah itu gimana sih cara mengatasinya hal-hal tersebut, tapi dengan tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak. Ya, komplainan pasien. Nah, kalau kita memandang itu sebagai negatif, komplain pasien itu sebagai energi negatif atau sesuatu yang negatif, maka kita menerimanya nggak nyaman. Betul. Nggak seneng. Betul. Tapi kalau kita anggap komplain pasien itu adalah sebuah kritik baik untuk memperbaiki pelayanan kita, betul, untuk membuat pelayanan Puskesmas Setiabudi jadi lebih baik dari sebelumnya, maka kita terima kasih malah. Betul. Terima kasih untuk keluhannya. Nanti akan kami perbaiki. Seperti itu. Jadi balik lagi nilai ini, nilai berakhlaknya dimasukkan dulu ke pikiran. Betul. Ya, supaya pada saat terima komplain pasien tidak sedih. Malah terima kasih. Bahagia lagi dong. Tidak jadi tidak bahagia, tetap bahagia. Berarti intinya tetap bahagia ya Dok ya, harus bahagia. Walaupun dikomplain pasien, ya udahlah ya gitu. Ya, karena itu adalah kan, kritik buat kita, kritik membangun. Betul, ya kan? Karena itu adalah tugas mereka, karena mereka sedang tidak bahagia kan. Betul. Pasien sakit. Tadi kan datang sedang sakit, betul, sedang ada keluhan atau keluarganya yang sakit tadi kan. Nggak apa-apa, biarin. Supaya mana tahu mereka komplain ada berkurang sakitnya. Betul. Dan juga buat puskesmas, mana tahu memang benar. Kita harus ada yang diperbaiki di layanan kita. Terima kasih. Jadi membuat kita lebih better, lebih baik pelayanannya di kemudian hari. Betul. Seperti itu. Oh, benar banget nih Dok nih. Terus kan kita tuh sebagai pegawai berarti harus bahagia terus ya Dok ya. Buat yang menjalani hari-hari lebih happy, bisa menerapkan berakhlak ini kehidupan sehari-hari. Tapi Dok,
bagaimana sih dok caranya kita itu selalu bisa termotivasi untuk menjadi bahagia nih? Dari dokter tuh gimana sih caranya dok? Kayaknya ini saya bisa nangkep nih bahwa kadang hidup ini membuat beban atau tantangan eksternal ya. Atau hal-hal di luar sana yang membuat kita itu jadi tidak bahagia gitu ya. Betul. Terus masa iya kok mau kuat terus? Betul. Itu pasti ada, Dok Anin. Nah, itu pasti dialami. Namanya kita manusia, human being ya. Betul. Kita tidak terlepas dari masalah, kita tidak terlepas dari pergumulan, kita tidak terlepas dari persoalan hidup. Nah, terus bagaimana dong masa mau bahagia dikuat-kuatin diri kita? Tisu ada tisu. Ya. Tapi itu mekanismenya ada lagi Dok Anin. Jadi di Puskesmas Setiabudi ini pun terdiri dari berbagai macam usia, latar belakang, keluarga, pendidikan. Mungkin juga terdiri dari berbagai macam level kekuatan mental. Nah itu dia tuh. Nah itu ya. Nah yang mana saya bersyukur nih punya teman-temanku yang banyak banget rupa-rupanya, ya rupa-rupa warnanya kayak balon. Yang satu ada yang hijau, kuning, biru, merah, kuning, biru di langit yang biru. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Yang meletus balon hijau. Itu merah, kuning, hijau. Itu tadi Pelangi dok. Lagu Pelangi. Iya. Kenapa jadi balon ya? Iya benar. Nah, dengan rupa-rupa itu cara untuk menyelesaikan ketidakbahagiaannya itu ada layanannya di puskesmas, misalnya layanan konseling ya. Kemudian kita memberikan ruang bagi pegawai itu untuk menyelesaikan masalah internalnya. Misalnya dia boleh ngambil cuti, mungkin dia butuh liburan, healing ya. Dari mulai healing tipis-tipis sampai healing tebal-tebal. Benar. Ya kan ada cuti, lalu kemudian kita ada kegiatan-kegiatan kebersamaan di puskesmas. Benar. Ya kan seperti acara bulan suci Ramadan, acara 17 Agustusan ya, acara akhir tahun, macam-macam lah. Betul. Walaupun tidak makan biaya besar, kita cuman berkumpul di aula gitu untuk saling happy saja gitu. Itu adalah salah satu mekanisme yang dibuat oleh puskesmas bagaimana menjawab tantangan tentang ada hati yang sedang tidak bahagia. Ya. Tapi bagaimanapun itu kembali lagi ke manusianya, ke ASN-nya, ke pegawainya, ya. Pendampingan pasti kita siapkan di puskesmas, ya. Teman kerja yang sudah dibangun tadi harmonisnya itu, nilai harmonis, teman kerja akan melihat, nih kamu kenapa sih? Ada yang perlu dicurhatkan, ya kan? Itu dilakukan di tempat kerja. Lalu kemudian masih belum bahagia, ya mungkin dia membutuhkan pertolongan yang lebih expert, ya. Itu juga kita akan fasilitasi. Gitu. Tapi in the end of the day, maka kita akan harapkan ASN itu, pegawai itu memang bahagia dari hatinya. Betul. Bukan dibuat-buat. Kuat karena dia bersama dengan timnya. Betul. Kolaboratif. Bukan karena dipaksa untuk kuat. Maka itu kan kolaboratif itu penting. Karena kita tidak selamanya bisa menopang masalah kita sendiri. Masalah keluarganya belum selesai, masalah kerjaannya belum kelar, dia harus dipaksa untuk tidak bisa. Betul. Maka kita butuh orang lain untuk saling kolaboratif, saling menopang. Nih, saya lagi mumet nih, saya lagi terlalu penuh. Kamu bisa nggak
topang kerjaan saya dulu, atau kamu gantiin saya dulu deh pelayanan ke pasien, saya mundur dulu beberapa saat. Itu sering terjadi, dan itu pernah terjadi di berbagai tempat yang saya pernah bertugas, Dok. Dan itulah pentingnya kita melakukan kolaboratif, harmonis, nilai berakhlak lagi kan? Iya, balik betul. lagi ke situ. Betul. Sebenarnya menciptakan suasana kantor yang nyaman, lingkungan yang nyaman tuh juga sangat penting ya Dok ya, buat kita juga menjadi bahagia dan happy menjalani hari-hari di puskesmas ini ya Dok. Berarti. Betul. Someday kita akan butuh teman kita untuk menolong kita. Betul. Maka harmonislah, kolaboratiflah. Gitu. Betul sekali dokter, super sekali. Nah tapi nih Dok, kita belum berakhir nih podcast kita hari ini. Ada segmen kita yang terakhir, yaitu ada games nih buat dokter. Oke. Jadi dokter nanti saya berikan pertanyaan, tapi dokter jawabnya cepat ya Dok ya. Tapi cuma ada 2 pilihan, yaitu rumah sama kantor. Berarti nggak boleh mikir? Nggak boleh. Ya boleh mikir tapi cepat gitu Dok. Oke, masa nggak boleh mikir? Mikir cepat. Iya, mikir cepat. Oke. Siap Dok? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama. Lebih nyaman meja makan di rumah atau meja kerja di kantor? Kantor. Lebih ramai obrolan keluarga atau diskusi staff? Staff lah. Lebih sering ditemui keluhan pasien atau keluhan anak Dok di rumah? Pasien Dok. Lebih enak ngopi di rumah apa di kantor Dok? Nah, sama-sama gimana? Oh sama-sama, oke. Lebih suka nyanyi di rumah atau di kantor? Sama-sama juga. Kantor sih. Oh kantor ya Dok ya. Dua-duanya nyaman ya Dok, berarti ya. Nyaman, Iya nyaman. sih. Berarti emang dokter nih dari jawaban-jawaban dokter nih ya, udah kebanyakan kantor nih. Berarti emang dokter sudah menjadikan kantor ini menjadi rumah kedua dokter ya Dok ya. Dan nyaman di sini. Dibikin nyaman. Betul. Gimana Dok? Udah puas? Apa dokter mau ada games lain nih mungkin? Atau apa lagi gitu? Saya kayaknya yang harus nantangin host nih. Wah, Games. Ya nggak? Oke. Ya kan? Dokter Anin, Siap. are you ready? Siap. Aduh. Gantian. Jawab cepat. Oke. Tidak pakai pikir. Ya Allah. Oke. Siap. Lebih enak ngopi di rumah atau di kafe? Di kafe. Salah ya. Artinya lebih enak di rumah apa di Kantor. Di kantor. Apa lebih enak? Ngopi di rumah. Oke. Kalau mana lebih nyaman, meja kerja di rumah atau di kantor? Meja kerja di kantor. Di kantor ya. Lalu lebih ramai ngobrolan keluarga atau ngobrolan teman? Obrolan teman lah Dok. Seru banget. Ngobrolin saya nggak? Gimana guys gue jawabnya? Ketar-ketir nih kita. Kena prank. Ya kan pasti ngobrolin kalau ada masalah kerjaan ya kan? Iya dong. Pasti ngomong tentang dokter Santa Iya, dong. pasti nyerempet-nyerempet juga. Iyalah, Iya. kan kerjaan ya kan? Ya, kerjaan kan? Yang lainnya nggak? Enggak, kita kan profesional aja ya kan? Kita kalau ngomongin enggak. Alhamdulillah. Dok, saya kalau ngomongin enggak di belakang, di depan. Good. Saya gak suka ngomongin di belakang. Setuju. Oke, Udah cukup. sudah Dok sepertinya. Dokter juga tampaknya sudah menjadikan kantor juga sebagai rumah kedua. Iya, memang Dok ya kan? Karena kita emang lamanya di sini sih Dok. Namanya di sini. Kalau di rumah kan cuma berapa jam, terus udah capek. Tidur doang Dok paling. Berhubung hanya buat lelah. Iya, berhubung saya belum punya pasangan ya kan. Jadi sampai rumah ya paling nonton, tidur gitu. Kalau dokter pasti banyak kan diurusin ya Dok ya. Banyak yang diurusin. Ya, Sesuai dengan kompetensi. betul. Sebagai Kepala puskesmas dan sebagai istri dan sebagai ibu. wih, mantap. Baik Dok, menarik sekali ya Dok ya perbincangan kita hari ini. Sebenarnya masih luas ya Dok pengertian dari berakhlak ini, dan juga masih banyak nih yang bisa dihubung-hubungkan antara nilai berakhlak dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi memang sudah waktunya berakhir Dok podcast kita hari ini. Mungkin kita akan ada podcast sesi 2 untuk ngomongin yang lain ya Dok yang lebih seru lagi. Ayo. Terima kasih ya Dok, Dokter Santa sudah meluangkan waktunya yang sangat sibuk nih Sobat Sehat, karena sebenarnya udah
dari berapa bulan yang lalu ya dok ya kita janjian, cuma memang sibuk waktunya belum Ini pas. waktu yang tepat. Iya betul, Iya kan, mungkin Dok? emang semuanya sudah ada waktunya ya dok ya, betul. Terima kasih sobat sehat, mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa ya teman-teman semua di subscribe, follow dan juga di share-share nih ke semua teman-temannya agar mereka semua bisa mendapatkan informasi dari Podcastpedia kita hari ini. Saya Dr. Gigi Anindita dan jangan lupa terus pantangin Podcastpedia, media kesehatan kita. Pura-pura nggak jelas. Iya. Pura-pura